Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Hartanto dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah. Apa sih cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Selanjutnya yaitu struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Selanjutnya ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks sejarah yaitu disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian. Selanjutnya, bentuk teks cerita ulang. Selanjutnya, sering menggunakan konstruksi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur teks sejarah. Unsur-unsur teks sejarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Untuk intrinsik, yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar atau setting, yang keempat tokoh dan penokohan, dan kelima sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Untuk yang ekstrinsik yaitu yang pertama satu rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah, yang kedua dari segi corak penceritaan, yang ketiga unsur bias, yang keempat unsur keagamaan, dan yang kelima unsur politik, keenam unsur ekonomi, dan yang terakhir unsur sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama non-fiksi adalah teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi fakta sejarah dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya fiksi. Fiksi adalah teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasana saja. Sedangkan para tokoh atau konflik ceritanya bersumber dari imajinasi mereka. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata saja. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yaitu yang pertama kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba atau kata yang menggambarkan keadaan, proses, atau perbuatan dalam lebih dari satu struktur. Yang kedua, kata hubung. Kata hubung atau sering disebut juga konjungsi adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara kata dan kata lain dalam satu kalimat. Dan yang terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan waktu merupakan kata keterangan yang menggambarkan kapan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, yang kemarin, sekarang, lusa, besok lusa, pagi, siang, malam. Yang selanjutnya, kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat merupakan kata keterangan yang menunjukkan di mana dan di ruang mana suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya di rumah, di sekolahan, di pasar, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fungsi teks cerita sejarah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk berlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Dan ini pun contoh novel cerita sejarah. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.